Pengemulsi adalah zat yang digunakan untuk membantu mencampur dua cairan yang tidak bercampur, seperti minyak dan air. Secara umum, pengemulsi memiliki dua gugus, yaitu gugus hidrofilik suka air dan gugus lipofilik suka minyak. Gugus hidrofilik akan terikat pada air, sedangkan gugus lipofilik akan terikat pada minyak. Pengemulsi membantu menjaga kestabilan emulsi minyak dan air. Emulsi adalah campuran dua cairan yang tidak dapat tercampur secara alami. Pengemulsi bekerja dengan membentuk lapisan di sekitar tetesan minyak, sehingga mencegahnya bergabung menjadi satu. Pengemulsi umumnya merupakan senyawa organik yang memiliki dua gugus, baik yang polar maupun nonpolar. Gugus nonpolar akan larut dalam air, sedangkan gugus nonpolar akan larut dalam minyak. Cara penggunaan pengemulsi tergantung pada produk yang akan dibuat. Secara umum, pengemulsi ditambahkan ke dalam campuran dua cairan yang tidak bercampur. Pengemulsi akan membantu kedua cairan tersebut untuk bercampur dan membentuk emulsi. Cara penggunaan pengemulsi tergantung pada jenis produk dan tujuan penggunaannya. Berikut adalah beberapa contoh pengemulsi yang umum digunakan. 1. Lemak dan minyak nabati. Lemak dan minyak nabati merupakan pengemulsi alami yang sering digunakan dalam industri makanan. Beberapa contohnya adalah minyak sawit, minyak kedelai, dan minyak zaitun. 2. Protein. Protein merupakan pengemulsi alami yang juga sering digunakan dalam industri makanan. Beberapa contohnya adalah kuning telur, susu, dan gelatin. 3. Polisakarida. Polisakarida merupakan pengemulsi alami yang sering digunakan dalam industri makanan juga. Beberapa contohnya adalah pati, gam, dan alginat. 4. Surfaktan. Surfaktan merupakan pengemulsi sintesis yang sering digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan kosmetika. Beberapa contohnya adalah sabun, deterjen, dan lecitin. Berikut adalah beberapa contoh produk makanan yang mengandung pengemulsi. Saus salad, mayonaise, es krim, krim kocok, kue, roti, biskuit, margarin, dan mentega. Pengemulsi juga digunakan dalam produk farmasi seperti salep, krim, dan obat-obatan yang mengandung minyak. Pengemulsi digunakan juga dalam produk kosmetika seperti sabun, sampo, dan pelembab. Pengemulsi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Meningkatkan rasa dan tekstur makanan. Pengemulsi dapat membantu meningkatkan rasa dan tekstur makanan seperti membuat makanan lebih lembut dan creamy. 2. Memperpanjang umur simpan makanan. Pengemulsi dapat membantu memperpanjang umur simpan makanan seperti mencegah makanan menjadi tengik atau berjamur. Sementara dampak negatifnya yaitu 1. Peningkatan risiko kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengemulsi dapat meningkatkan risiko kanker usus besar, kanker payudara, dan kanker lainnya. 2. Gangguan pencernaan. Pengemulsi dapat mengganggu fungsi pencernaan seperti mengurangi penyerapan nutrisi dan meningkatkan risiko sembelit. 3. Alergi. Beberapa pengemulsi dapat menyebabkan reaksi alergi seperti gatal-gatal, ruam, dan kesulitan bernafas. Selanjutnya ada penstabil. Apa sih yang dimaksud dengan penstabil? Penstabil adalah senyawa-senyawa hidrokoloid yang berfungsi untuk mempertahankan stabilitas emulsi, mencegah pembentukan kristal es yang besar, dan memperbaiki tekstur. Nah, penstabil ini bisa berasal dari biji, buah, rumput laut, akar, dan juga eksudat pohon. Biasanya, penstabil digunakan untuk mencegah terjadinya degradasi kimia atau oksidasi senyawa organik sehingga dapat membantu untuk memperpanjang manfaat suatu produk. Penstabil atau stabilizer ini sangat penting loh untuk ditambahkan dalam makanan dan minuman untuk menjaga konsistensi. Karena konsistensi yang baik itu mempengaruhi kualitas dan juga rasa yang baik pula untuk konsumen. Selain itu, penstabil juga diperlukan untuk menjaga stabilitas dan memastikan bahwa produk tidak berubah dengan cepat, sehingga
mempertahankan kualitas dan juga keberlanjutan suatu produk. Tapi, bagaimana sih cara atau prinsip kerja dari penstabil? Penstabil bekerja dalam menjaga kualitas produk makanan melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama, pengentalan. Penstabil memiliki kemampuan untuk mengentalkan produk makanan seperti susu atau sup dengan membentuk jaringan atau struktur viscoelastis. Nah, hal ini itu sangat membantu untuk menghindari pemanasan bahan-bahan dalam produk dan memberikan tekstur yang diinginkan. Mekanisme yang kedua adalah pengikat air. Dengan membantu menjaga kadar air yang sesuai dalam produk sehingga mencegah produk menjadi terlalu kering atau pula terlalu cair. Mekanisme yang ketiga adalah pengemulsi yang bertujuan untuk menciptakan tekstur yang homogen dan menghindari pemisahan. Mekanisme yang keempat, mencegah pemisahan. Yang kelima, peningkatan masa simpan. Dan yang terakhir, kualitas rasa dan juga warna. Nah, selanjutnya ada dampak jika suatu produk ini diberi penstabil dalam jumlah yang berlebihan, dan juga bagaimana jika suatu produk kekurangan penstabil. Seperti yang sudah dijelaskan tentang bagaimana prinsip kerja dan juga fungsi penstabil itu sendiri, maka apabila kelebihan penstabil dalam suatu produk, maka akan memberikan efek produk tersebut menjadi terlalu kental. Namun sebaliknya, jika suatu produk ini kekurangan penstabil, maka akan memberikan efek suatu produk yang terlalu encer. Pengatur keasaman. Pengatur keasaman atau agen pengendali pH. Apa sih pengatur keasaman itu? Nah, pengatur keasaman atau agen pengendali pH adalah aditif makanan yang ditambahkan untuk mengubah atau mempertahankan pH. Nah, zatnya tuh dapat berupa asam organik, mineral, agen penetralisir, atau agen penyangga. Bahan-bahan yang umum digunakan seperti asam sorbat, asam asetat, dan asam benzoat. Pengatur keasaman ditandai oleh nomor E seperti E260 atau yang bisa disebut sebagai asam asetat. Kalau di kemasan makanan atau minuman sih biasanya ditulis sebagai asam makanan. Kalian tahu gak sih pengatur keasaman sendiri berbeda ya dengan zat pengasam yang ditambahkan untuk memberikan rasa masam. Zat pengasam tidak dimaksudkan untuk menstabilkan makanan meskipun hal tersebut dapat bermanfaat. Nah, aku di sini ada beberapa contoh bahan yang digunakan untuk pengatur keasaman. Yang pertama ada asam sitrat atau E330. Produk ini meningkatkan konsentrasi gel pada selai jeruk dan mengurangi pencoklatan enzimatik pada buah-buahan dan produk buah-buahan. Kedua ada kalsium asetat atau E263 yang memiliki fungsi sebagai bahan pengental campuran kue, puding, atau isian pie. Selain itu juga dapat bertindak sebagai penyangga dalam pengontrol pH makanan selama proses pemrosesan loh. Lalu juga digunakan sebagai pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan sebagai suplemen kalsium pada hewan peliharaan. Yang ketiga ada asam fumarat atau E297 ditambahkan ke makanan sebagai pengatur keasaman dan zat penyedap. Mereka digunakan dalam roti, minuman buah, isian pie, anggur, selai, dan jelly. Teman-teman sekalian, tahu gak sih selain itu pengatur keasaman juga memiliki dampak untuk kesehatan loh. Nah, aku punya salah satu contohnya nih. Salah satu manfaat kesehatan dari asam sitrat. Asam sitrat tidak hanya mencegah bakteri yang tidak diinginkan memasuki makanan, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Pertama, asam sitrat meningkatkan kesehatan ginjal. Sifat basahnya membantu mencegah pembentukan batu ginjal. Sebagai antioksidan,
Ini anti kanker loh, karena menetralisir efek radikal bebas. Asam sitrat yang sering ditemukan pada masker wajah dapat meregenerasi kulit, meregenerasi jaringan sehingga memperlambat proses penuaan. Dan juga zat ini mampu mengurangi radang amandel dan mengurangi rasa mual. Nah, itu saja nih yang bisa aku sampaikan. Bye-bye teman-teman.